Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita lagi dilanda beberapa musibah, baik itu musibah tanah longsor, bencana banjir, gempa bumi, dan saat ini kita berada pada masa pandemi yaitu COVID-19. Kita begitu banyak sekali diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia, sebagai hambanya, harus bersabar dalam menyikapi musibah yang datang ini. Untuk itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberi kesehatan sampai saat ini. Tak lupa pula kita ucapkan limpahan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat sampai saat sekarang. Untuk COVID-19 ini sudah merenggut banyak nyawa, sudah merenggut banyak korban, tak memandang suku, ras maupun agama. Untuk itu kita harus selalu taat kepada Allah SWT, selalu bersabar, selalu bermohon pertolongan kepadanya. Jika kita tafakuri betapa besarnya kebesaran Allah, Dia seperti membalikkan telapak tangan ketika ingin memberikan musibah. Tinggal Dia bilang akan musibah itu akan datang. Tapi kita harus bisa bersabar, karena ujian itu datang untuk menguji kita, musibah itu datang untuk menguji kita. Dan Allah ingin melihat seberapa sabar kita, seberapa tahan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa melewatinya atau tidak. Karena Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuan hambanya itu sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita bisa menyikapi musibah tersebut? Yang pertama, tetaplah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita tabah menerimanya, musibah ini tanpa keluh kesah dan tetap berbaik sangka kepadanya, maka kita akan mendapatkan solusi terbaik. Bukan hanya jalan keluar yang terbaik, bahkan musibah ini bisa menjadi nikmat bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155-157 yang berbunyi, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita baik kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan pujian dan rahmat dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditimpa musibah, selanjutnya ia berkata, niscaya Allah melimpahkan pahala kepadanya dalam musibah yang menimpanya itu, dan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang telah sirna darinya. Dan tak kala suamiku Abu Salamah meninggal dunia, aku pun mengucapkan,
ucapan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata Allah menggantikanku dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, cara menyikapi kita yaitu makna sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Secara syar'i, pengertian sabar yang dikatakan oleh Ahmad Farid dalam kitab Tazkiyun Nufus juz 1 halaman 79, yaitu sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan anggota badan dari menampak pipi, merobek-robek baju dan sesamanya. Jadi sabar tidak hanya di bibir namun juga di hati dan badan. Yang terakhir, kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1338 meriwayatkan hadis, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho, ia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membencinya, ia akan mendapatkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, menanggapi sebagai pelajaran, peringatan bukan sekedar fenomena alam biasa. Berbagai bencana, perubahan alam, dan azab yang terjadi zaman sekarang seperti gempa bumi, badai, banjir, kekeringan, kemarau, kelaparan, dan kejadian gempa bumi dan kejadian baru seperti ini. Nasihat dan peringatan dari Al-Quran akan lebih mudah menggerakkan hati yang hidup dan membekas padanya. Pemiliknya akan menetapkan segala kenikmatan yang telah dikarunia oleh Allah dan mengakui kekurangan dalam memenuhi haknya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 13, dan tiadalah mendapat pelajaran selain orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka untuk itu kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula lupa bersyukur setelah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wala wa nafa'ani wa la iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Jemaah rahimakumullah, dari semua tadi yang khutbah sudah khatib sampaikan, mudah-mudahan menjadi petunjuk, mudah-mudahan menjadi arahan kepada semuanya untuk bisa menyikapi musibah yang kita alami saat ini. Tidak hanya bagi khatib sendiri, untuk kepada yang sini juga bisa mengambil hikmah dari semua musibah yang telah kita alami ini. Semoga khutbah singkat ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bisa menjadi amalan-amalan kita. Dan ingat, selalu bertakwa dan berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man alwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qariyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iyata idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wazkurukum la'allakum tazakkarun. Aqimus shalah.